Perkenalkan, saya Bidan Sriwahyuni yang bertugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa? Nyonya N. Oh, Nyonya N ya? Iya. Jadi Ibu ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu Bidan, saya ingin merencanakan tempat persalinan saya, tapi saya bingung mau di mana seperti itu. Oh, jadi Ibu mau merencanakan persalinan ya? Ya, baik Ibu. Di sini saya nanti akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perencanaan persalinan. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, saya permisi untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Mencuci tangan dan menjaga posisi. Mencuci tangan. Menjaga privasi pasien. Baik Bu, bisa kita mulai ya. Namanya Nyonya N. Umurnya berapa? 26 tahun. Tahun. Anak pertama ya ini? Iya. Maaf Bu, apakah pernah keguguran? Tidak. Iya. Umur kehamilannya ini 38 minggu nggih? Iya, 38 minggu. Ingin merencanakan ingin merencanakan persalinan ya? Iya, Ya. persalinan. Ya. Jadi saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perencanaan kehamilan. Perencanaan persalinan. Ya. Jadi sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu perencanaan persalinan? Ya, rencana-rencana seperti itu. Oh iya, ya. Jadi perencanaan persalinan ini plan atau perencanaan persalinan. Kenapa sih penting merencanakan persalinan? Penting untuk merencanakan persalinan karena untuk mengantisipasi saat melakukan persalinan, dan saat melakukan persalinan itu sudah persiapannya sudah maksimal yang telah disiapkan sedini mungkin untuk mencegah kebingungan nantinya pas sudah ada tanda-tanda persalinan. Kemudian manfaat dari persiapan persalinannya apa? Yang pertama, mengurangi kebingungan. Jadi saat itu sudah ada tanda-tanda persalinan, Ibu tidak bingung lagi karena Ibu sudah persiapannya dari awal. Kemudian mengurangi kekacauan pada saat persalinan. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, tapi Ibu belum ada persiapan, jadinya kacau. Jadi untuk mencegah itu, kemudian manfaatnya meningkatkan kemungkinan bahwa Ibu akan menerima asuhan yang sesuai serta tepat waktu, gitu ya. Itu manfaatnya. Idealnya setiap keluarga seharusnya mempunyai kesempatan untuk membuat suatu perencanaan persalinan. Nah, perencanaan persalinan itu perencanaan yang sudah didiskusikan bersama ibu, suami, keluarga, dan bidannya, ya. Nah, yang pertama yaitu persiapan persalinan penolong. Ibu harus menentukan siapa yang akan menolong ibu saat persalinan. Misalnya ibu memilih si bidan A, kemudian ibu juga harus mempersiapkan apabila jika si bidan A ini tidak ada, maka ibu mau dengan si bidan B gitu. Kemudian tempat persalinan. Nah, tempat persalinan ini ibu harus memilih di mana tempat persalinan ibu. Misalnya ibu tuh memilih apakah ibu mau melahirkan di puskesmas, di rumah sakit, atau di BPM, gitu ya. Untuk transportasi, untuk ibu juga harus menyiapkan transportasi menuju tempat persalinan. Bisa menggunakan mobil pribadi kalau ada, jika tidak ada bisa menggunakan ambulan atau mobil keluarga atau mobil desa. Kemudian untuk mobil untuk rujukan, ibu juga harus menyiapkan tempat rujukan. Misal ibu memilih tempat persalinan di puskesmas, misal terjadi kegawat daruratan, ibu sudah menyiapkan tempat rujukan ibu mau di mana, ya. Kemudian antisipasi kegawat daruratan.
nanti pasti kegawat daruratan ini apa? Ibu harus membuat rencana untuk mengambil keputusan siapa yang akan mengambil keputusan dalam keluarga. Apakah suami ibu, apakah ibu, atau orang tua ibu. Jika suami ibu itu adalah pengambil keputusan pertama, dan ibu harus ibu juga menyiapkan pengambil keputusan kedua semisal ada kegawat daruratan dan pengambil keputusan pertamanya sedang keluar, jadi ibu bisa dialihkan ke pengambil keputusan kedua. Terus transportasi udah ya. Kemudian keuangan. Jadi ini ibu juga harus mempersiapkan keuangan. Keuangan itu bisa disiapkan dari ibu mulai memilih apakah ibu akan bersalin di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 atau VIP. Jadi ibu bisa bertanya kepada bagian administrasi biaya untuk persalinan di tempat tersebut. Dan untuk misalnya untuk jaga-jaga jika terjadi SC, ibu harus bertanyakan biayanya. Bisa juga ibu menggunakan kartu pemerintah seperti BPJS, Jankesda, atau Jankesmas, atau KIS bisa juga. Atau ibu bisa menggunakan asuransi, atau ibu bisa menabung, ya, menabung dari seharusnya dari dulu gitu ya. Kemudian ibu juga harus menyiapkan pendonor darah untuk jaga-jaga jika nanti ibu memerlukan transfusi darah. Kemudian peralatan yang dibutuhkan sebelum persalinan nih ya. Peralatan yang dibutuhkan sebelum persalinan tuh untuk ibu dan untuk si bayi. Nanti saya tuliskan, nanti saya kasih ini ya Bu ya, rinciannya apa saja yang harus dibawa. Kalau untuk ibu tuh seperti baju 2-3 baju yang pancingan depan, kemudian kain, kemudian celana dalam, sendal, 2 handuk, terus peralatan mandi, peralatan make up, terus handphone yang ada pulsanya. Kemudian untuk peralatan bayi itu satu pak pakaian bayi, bedong bayi, selimut bayi, handuk halus bayi, kemudian peralatan mandi bayi, sisir bayi, minyak hangat bayi, seperti itu ya Bu ya. Sudah Bu, itu aja. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu atau itu sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah jelas. Ya. Ibu sudah jelas ya. Kalau gitu boleh saya bertanya Bu? Boleh. Baik Ibu, saya mau bertanya untuk persiapan persalinan tadi, sebutkan 2 aja. Oh, tadi saya harus menyiapkan pakaian saya, terus saya juga harus memplanning tempat di mana saya akan bersalin, entah di rumah sakit, puskesmas, atau PPR. Ya betul ya Bu ya. Ini Ibu sudah paham ya Bu ya. Jadi kita sudahi pertemuan ini, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.